Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Indrawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jember. Video kali ini saya melakukan aksi nyata desiminasi budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 2 Tanggul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanggul, Bapak Dimas dari SDM. Yang terhormat Pelaksana SMA Negeri 2 Tanggul, Bapak Ismail SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 2 Tanggul. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Haji Titin Indrawati selaku calon guru penggerak angkatan 11 kelas 223B tahun 2024. Puji syukur patut kita angkatan sekolah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan. Tidak lupa sholawat dan salam selalu berkurang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu hebat sekalian, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu akan diberi diseminasi oleh Ibu Titin Indrawati, kemudian susunan acara pada kegiatan ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Imam Hidai, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat adalah menutup. Untuk efisiensi waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan dan salam bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan SMA Negeri 2 Tanggul. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanggul yaitu Bapak Imam. Kepada Bapak Imam dari persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah yang mewakili dan Satgas, Bapak Ibu Guru, para peserta diseminasi program calon guru penggerak yang saya hormati dan berbahagia calon guru penggerak kita yang insyaallah akan menyampaikan diseminasi kepada Bapak Ibu. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, kita berterima kasih bersyukur atas karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan diseminasi khususnya tentang budaya positif yang disampaikan oleh
guru penggerak kita yang sudah kita asingati, yaitu Ibu Raja Titin. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa memberikan bekal kepada guru penggerak ya, untuk melangkah lebih jauh pada saatnya nanti berkiprah pada dunia yang lebih luas, khususnya di dunia pendidikan kita. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, marilah kegiatan diseminasi budaya positif ini nanti bisa berdampak ya, tentunya budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Nah, karena apa? Suatu kegiatan itu akan bermakna jika ada dampak ya, ada efek dari kegiatan itu. Jadi ukurannya apakah kegiatan itu berhasil atau tidak itu sederhana ya. Kita bisa membandingkan antara sesudah kegiatan dengan sebelum kegiatan. Jadi kita melakukan apapun Bapak Ibu, kita semua bisa mengukur, melakukan asesmen, penilaian, evaluasi apakah program atau kegiatan itu betul-betul bisa berhasil atau tidak jika kita sudah bisa membandingkan ya. Nah, ada perubahan yang terjadi antara sesudah dan sebelum. Nah, tentunya saya berharap baik kepada narasumber, para guru penggerak yang nanti akan memberikan presentasi maupun kepada kita semua ya. Nah, tentunya para peserta akan mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan, dan narasumber guru penggerak ini juga akan mendapatkan KMP. Nah, maka nanti beliau akan melaksanakan tugas-tugas lain yang lebih luas. Nah, marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan penuh ya, kesadaran, ketulusan, dan hasilnya nanti kita implementasikan menjadi budaya sekolah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Sugari untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Umar bisa menjadi kenyataan sehingga memberi dampak yang positif untuk sekolah kita dan peserta didik SMA Negeri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 2 Tambun yang sudah bersedia menghadiri undangan kami mengikuti Desi
pelajar Pancasila. Ini adalah yang sedang mereka gaungkan dan kita semua mendukung, yaitu terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan adanya budaya positif. Baik kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu dengan memberikan budaya positif anak-anak sekolah yang dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid-murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan budaya positif ini, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menggunakan konsep-konsep inti. Ada 7 konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas. Serta yang terakhir, segitiga restitusi. Bapak Ibu, apa isi dari ketujuh konsep ini tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dan di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang menuntut kodrat anak dan berpihak pada murid sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa di sini ditekankan bahwa pendidikan itu menuntut murid, bukan memaksa murid untuk berkembang sesuai yang kita mau, tetapi berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Seperti itu. Baik, nah ini yang selama ini terjadi adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini yang kita ilusikan bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti kita kupas lagi. Positif tidak selalu ternyata ya, efektif dan bermanfaat. Yang kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita membuat anak merasa bersalah selama ini, kita menganggap itu bisa menguatkan karakter. Tetapi seperti apa nanti akan kita kupas di belakang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga yang selama ini mungkin kita dari kecil ilusi-ilusi ini yang terjadi. Baik. Nah, sekarang kita lihat apa sih stimulus respon dan pendekatan teori kontrol itu. Kita lihat yang pertama adalah stimulus respon. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dirasakan nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita ada yang bilang pepatah yang mengatakan seberat-berat mata memandang, lebih berat bahu memikul. Artinya kalau kita memandang anak, mereka kebutuhan anak itu apa kita nggak akan bisa merasakan, karena kita tidak ikut memikul apa yang dia rasakan. Okay? Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi dengan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang yang akan berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori
menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Baik, nah sekarang kita lihat dulu makna disiplin. Makna disiplin yang sering kita anut ya dalam kehidupan kita selama ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya Bapak Ibu, anak-anak itu kita paksa untuk belajar matematika atau fisika atau kimia dengan standar yang kita mau. Sedangkan anak kita bakatnya bukan di situ, tetapi di mata lain. Maka kita membuat mereka tidak nyaman. Pokoknya anak-anak mencapai harus dengan disiplin. Padahal tidak seperti itu. Nah, keturunan dari filosofi pendidikan yang ada dewasa, anak-anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak seperti yang kita pikirkan. Mereka punya potensi sendiri-sendiri. Berikutnya, kalau disiplin positif itu bagaimana? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau disiplin itu lebih menumbuhkan kesadaran diri, bukan memaksa. Menumbuhkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak itu ditumbuhkan rasa disiplinnya dengan menggugah kesadaran mereka akan tanggung jawab terhadap segala tindakan dan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu lebih menggugah anak untuk membangkitkan motivasi internal, bukan motivasi karena takut dihukum, kemudian atau ingin dapat hadiah dari Bapak Ibu. Sehingga yang seperti itu belum pas untuk disiplin positif. Sekarang kita simak dulu apa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini universal, berlaku dimanapun, tidak hanya di Jawa, di Sunda, Kalimantan, tetapi di seluruh dunia secara global yang meyakini nilai-nilai ini. Nah, yang pertama adalah pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Yang kedua? Mandiri. Terus? Kemudian?
sehingga anak didik saya itu oh guru tepat waktu, maka saya harus sudah tepat waktu gitu, harus menjadi contoh. Terima kasih. Mungkin tadi saya lihat Ibu Laila tunjukkan yang foto Ibu Laila. Mama di sini Ibu, supaya teman-teman bisa memandang wajah Ibu yang cantik. Terima kasih untuk waktunya. Bagi saya masuk kelas tepat dengan waktu yang ditentukan, bahwa saya itu ingin memberikan contoh kepada anak-anak bahwa ya kita itu harus disiplin seperti itu. Bahwa disiplin itu adalah salah satu bekal buat kita semua, khususnya anak-anak yang nantinya akan menghadapi kehidupan nyata di masyarakat seperti itu. Bapak Ibu guru hebat ya. Ini motivasinya sudah bagus semua ya. Ternyata mereka sudah menjadi teladan bagi murid-muridnya dengan datang tepat waktu. Mungkin ada yang berbeda motivasinya dengan ketiga ibu kita yang cantik. Mungkin dari Bapak pilih. Pak Fata, Pak Fata. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan kenapa kok saya pribadi harus datang ke satuan yang lebih jauh dari siswa, karena saya merasa bahwa datang ke satuan adalah sebuah hal yang menjadi sebuah kebutuhan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita itu memberikan sebuah kebiasaan yang positif, tentunya akan dilihat oleh siswa kita tentunya, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan nantinya akan menjadi sebuah kebutuhan yang akan dilakukan oleh mereka sendiri dan menjadikan motivasi untuk mereka sendiri pada umumnya. Seperti itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah merespon pertanyaan saya, yaitu sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang biasanya diberikan Anda? Ada bermacam-macam ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah meneladan, menjadi teladan dari murid. Yang kedua adalah seperti Pak Fatah, beliau butuh untuk datang tepat waktu, menghargai diri sendiri seperti itu. Kemungkinan yang jawaban dari pertanyaan ini bermacam-macam Bapak Ibu. Mungkin tidak tersampaikan di sini, mungkin ini guru lain dari sekolah di daerah lain ya Bapak Ibu. Yang pertama tidak ingin ditegur, ya, tidak ingin ditegur. Yang kedua mendapat surat peringatan. Jadi beliau datang tepat waktu karena sudah pernah dapat surat peringatan, jadi datang tepat waktu. Yang ketiga ingin mendapatkan pujian dari atasan. Yang keempat mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Ini motivasi yang boleh juga ya. Yang penting beliau datang tepat waktu ya. Yang berikutnya, yang kelima menghargai waktu, dan yang keenam menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Bapak Ibu, bagus sekali motivasi kita tadi ada di nomor 6 ya, dan nomor 5. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang nomor 1 sampai 4 ini apakah salah? Apakah salah? Apakah salah Pak Ibu? Tidak juga. Karena memang ini adalah kewajiban kita. Nomor satu pasti kalau kita terlambat datang masuk dalam belajar pasti ada teguran dari atasan kita. Baik, ini ke-6 motivasi ini tentu tidak salah ya Bapak Ibu. Cuma yang 5 dan 6 ini akan kita bangkitkan ke anak didik kita supaya mereka hadir di sekolah itu tepat waktu dalam rangka menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Artinya motivasinya ini motivasi dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Motivasinya
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi Bapak Ibu. Ini karakter yang kita capai. Kalau hukuman tidak ada karakter yang dibuat, malah mereka menjadi murid yang atau anak yang tersakiti, timbul dendam dan sebagainya. Kemudian restitusi itu mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Berikutnya, nah seperti ini, Bapak Ibu coba dilihat. Ada beberapa kasus seperti ini. Yang pertama, murid mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau kamu ingat jadinya mereka terlambat. Ini hukuman, konsekuensi atau restitusi. Bapak Ibu di dalam ya. Kemudian yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena mereka senggol saat belajar. Jawabannya apa ini? Ya, ada yang restitusi, ada yang konsekuensi, ada yang tidak ada yang pernah kita lihat ya. Bapak Ibu ini, murid mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Nah, ini hukuman. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Ini konsekuensi. Karena anak lain juga lari keliling lapangan game, lagi yang berolahraga. Sebelum olahraga mereka lari keliling lapangan. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Siapa yang sudah benar semua jawab dalam hatinya? Baik, itu sudah benar semua ya. Baik, terima kasih Bapak Guru, Bapak Ibu dan Bapak ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita menerapkan disiplin positif ke anak-anak, maka kita harus mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kok keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan saja Bu? Yang biasa kita lakukan kan ada peraturan. Kemudian anak-anak melanggar dihukum. Baik, monggo Pak Fatah dan Ibu. Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu datang dari ide siswa sendiri, sehingga siswa sendiri itulah nanti yang memiliki ide, kemudian dia nanti memiliki tanggung jawab sendiri untuk melakukan apa yang sudah dipaparkan ide tersebut. Misal sepertinya keyakinan kelas ya. Oh iya, keyakinan kelas itu sendiri memang kalimatnya kalimat positif ya Bapak Ibu kuliah. Jadi semua pemahaman saya tidak boleh ada namanya kata tidak. Misalkan siswa tidak boleh terlambat, itu harus diganti dengan siswa datang dengan tepat waktu seperti itu. Sehingga ketika muncul ide tersebut dari siswa yang muncul, kita akan merasa bahwa oh iya, ketika siswa tersebut yang terlambat ya, mereka oh iya, kemarin saya punya ide ini seperti itu. Sehingga siswa sendiri dapat meminimalisir keterlambatan tersebut. Jadi memang datangnya dari siswa itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ini kita Bapak Kakak beliau adalah guru pemuda angkatan 8 ya Pak. Angkatan 8, maka jawabannya sudah langsung sip ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Sudah sesuai yang dipaparkan oleh Bapak Fatah tadi. Keyakinan kelas itu dari anak-anak sendiri, sehingga mereka bisa dijadikan pedoman. Kalau Bapak Ibu misalnya melihat ada anak yang melanggar, kita tinggal mengembalikan. Ayo, apa keyakinan kelasnya?
Oke, terima kasih Bu Titin. Mohon izin sedikit menjawab. Menurut pendapat saya, kenapa kita harus menggunakan helm? Menjaga diri kita, Bu. Termasuk juga ketika kita harus menggunakan masker ketika saat COVID, kita berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau seandainya terjatuh, mungkin yang paling vital kan adalah otak. Ketika otak kita ada masalah, maka tubuh kita tidak bisa digerakkan lagi. Makanya kita lindungi dengan helm. Begitu juga untuk masker dan cuci tangan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan? Jadi bunyinya sudah peraturan. Karena ini sudah institusi yang berlaku di sini ya, dari kepolisian dan Kementerian Kesehatan yang fungsinya untuk melindungi warganya dari segala mara bahaya, dari kecelakaan lalu lintas dan pandemi COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka Bapak Ibu kita harus memiliki keyakinan kelas ya. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Ya, pertama yang melakukan menuliskan peraturan kelas yang disepakati keyakinannya apa. Idenya tentu dari anak-anak sendiri. Jangan Bapak Ibu bilang, bagaimana kalau kita sekarang tidak terlambat lagi? Jangan seperti itu. Biar anak-anak menggali. Jadi Bapak Ibu memimpin diskusi untuk menggali ide-ide dari anak-anak terkait keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi yang pertama itu bahasanya masih negatif, kita ubah ke bahasa yang positif. Dan yang terakhir menempelkan keyakinan kelas di kelas ya. Setelah ditandatangani, disepakati, ditempel. Gunanya untuk pedoman kita dalam bertingkah laku di kelas bersama anak-anak didik. Nah, bagaimana keyakinan kelas bekerja? Yang pertama, sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua, sebagai pengingat. Anak-anak, ayo apa keyakinan kita? Kita Bapak Ibu dulu tidak menunjuk keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah sebagai motivator bagi anak-anak untuk melakukan disiplin positif. Baik. Nah, ini yang sudah kegiatan yang sudah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya, monggo segera dibuat keyakinan kelasnya sehingga kita bisa merestitusi mereka apabila mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Pertama yang saya lakukan adalah diskusi, membuka diskusi dengan anak-anak. Berikutnya anak-anak menyampaikan ide-idenya. Dan yang terakhir mensortir atau mengelompokkan ide-ide yang sesuai dan disepakati. Di sini saya dibantu oleh sekretaris kelas. Nah, mari kita perhatikan kasus yang sering kita hadapi. Amel datang sekolah dengan make-up yang terlihat tebal. Menurut Anda, mengapa Amel melakukan itu? Apa kebutuhan Amel sehingga dia bermake-up tebal? Ini sedang teman-teman kesiswaan sedang giat-giatnya ya merahasia anak-anak dengan make-up tebal. Bagaimana ya para kesiswaan mungkin? Pak Willy? Terima kasih. Mungkin itu apa namanya yang dilakukan kami ini adalah suatu kebutuhan yang ingin dibutuhkan oleh anak. Mungkin dia ingin perhatian, buat dia semangat belajar dan sebagainya. Tapi yang dilakukan anak ini tentunya salah, menyalahi aturan yang ditetapkan atau menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena pelajar itu harus konsepnya sederhana. Kalau berlebihan itu tidak cocok di sekolah. Terima kasih Pak Willy ya, seperti ini benar-benar dari teman-teman kesiswaan ya teman-teman Pak Willy. Jadi Amel bermake-up tebal itu ada kebutuhan yang dia butuhkan Bapak Ibu. Seperti disampaikan tadi mencari perhatian ya, mencari perhatian karena usia-usia anak kita itu mereka sedang pubertas. Jadi ini perhatian dari lawan jenis atau dari teman atau pengakuan bahwa dia cantik dan sebagainya. Tapi nanti dikembalikan ke
Berikutnya, posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Cirinya, membuat anak merasa bersalah atas kesalahan yang dilakukan. Sering menggunakan nada suara yang menyindir atau pertanyaan yang menyelidik. Contohnya, Dek, bagaimana bisa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Kamu mengecewakan saya. Kan ibu sudah bilang, kamu begini. Jadi anak merasa bersalah. Efeknya apa? Menurunkan rasa percaya diri Bapak Ibu. Kemudian membuat mereka merasa tidak berharga dan sulit untuk belajar dari kesalahan. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah teman. Cirinya mencoba menjadi teman dekat murid dengan menggunakan humor dan pendekatan yang santai. Contoh bercanda dengan murid. Dampaknya, meskipun tidak menyenangkan, posisi ini bisa membuat batas antara guru dan murid menjadi kabur, sulit untuk menegakkan kedisiplinan jika diperlukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai teman dengan murid juga akan mengakibatkan anak tidak disiplin seperti itu, karena dia terlalu dekat dengan kita. Kemudian yang berikutnya, pemantau. Ciri-cirinya selalu mengawasi perilaku murid dan siap memberikan peringatan atau hukuman jika ada kesalahan. Contohnya, berdiri di depan kelas sambil terus mengamati murid, muat berdirikan, Bapak Ibu. Kemudian memberikan teguran setiap kali ada murid yang berbicara. Dampaknya menciptakan suasana kelas yang tegang dan membuat murid merasa tidak bebas. Meskipun beliau tidak menghukum, beliau tidak seperti itu. Jadi tegang ya Bapak Ibu, tidak rileks. Mereka takut untuk bertanya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Ciri-cirinya memahami bahwa murid adalah individu yang sedang berkembang dan membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Bapak Ibu, namanya murid, jangan murid yang usianya masih belasan tahun. Kita saja juga sering melakukan kesalahan. Maka Bapak Ibu, kalau posisi manajer, ini kita harus memahami dulu bahwa murid itu sedang berkembang dan melakukan kesalahan itu adalah proses belajar. Contohnya membantu murid memahami dampak dari perbuatannya, kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dampaknya membangun hubungan yang positif antara guru dan murid. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu disebutkan dalam hati, Bapak Ibu ini seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Catat dalam hati ya. Sebetulnya kalau ada waktu ini saya ingin Bapak Ibu menyebutkan di depan. Atau satu perwakilan yang sering terjadi, ternyata saya itu selama ini menjadi posisi kontrol sebagai teman atau manajer atau pendukung yang belum mungkin Pak Rizal, Pak Rizal. Maka Pak Rizal ke depan. Pak Rizal sering sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang saya lakukan posisi kontrol sebagai teman. Karena kalau sebagai teman kita dengan siswa itu dekat, ngobrolnya enak, gitu, tidak ada rasukan antara guru dengan teman dengan siswanya. Jadi siswa biasanya saya keliling ketika dikasih tugas anak-anak itu saya pantau terus bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang sudah saya kasihkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau tidak bisa langsung angkat tangan tanya ke saya, Pak, gimana ini cara menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi yang saya lakukan biasanya posisi kontrol seperti itu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nisa. Jadi Pak Nisa berperan sebagai teman, tapi posisinya adalah sedang dalam pembelajaran. Bagus sekali Bapak Ibu, kalau kita berposisi sebagai teman saat pembelajaran, maka anak-anak tidak takut bertanya. Apalagi Pak Nisa ini mapelnya matematika ya Pak. Sudah mapelnya menakutkan, gurunya menakutkan lagi, maka beliau memposisikan diri sebagai teman saat pembelajaran. Bagaimana? Apakah ada yang berbeda Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita? Mbak Ibu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Dari hasil diseminasi yang dilakukan oleh Bu Titin, saya semakin sadar bahwa pentingnya budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita, dan peserta didik kita sadar terhadap keyakinan keras yang telah dilakukan, sehingga sekolah kita SMA Negeri 2 Tanggul semakin baik sesuai dengan visi dan misi sekolah yang telah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah merespon dan memahami apa yang sudah coba saya sampaikan terkait disiplin positif. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan disiplin positif ini di kelas, terutama untuk anak-anak yang melakukan kesalahan, sehingga kita dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak didik kita, sehingga mereka dapat mengembangkan bakat minat dan potensinya masing-masing, sehingga mereka bisa mencapai prestasi yang bernilai gemilang sesuai dengan visi yang sudah kita tetapkan bersama. Baik, saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi paparan dari Ibu Hajar Titin Indrawati tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Titin Indrawati bermanfaat buat kita semua, memberikan hasil yang positif untuk diri kita sendiri sebagai guru SMA Negeri 2 Tanggul dan juga bagi peserta didik. Marilah kita menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, sehingga nantinya SMA Negeri 2 Tanggul bisa menjadi sekolah impian untuk kita sebagai guru dan juga peserta didik kita, dan menjadi harapan untuk orang tua wali murid. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu dan ini bisa menjadi ladang ibadah Bapak Ibu untuk meningkatkan pendidikan di SMA Negeri 2 Tanggul. Saya akhiri. Pada sebelumnya kita tutup acara dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Sebagai pembawa